Ratusan mahasiswa demo di depan kantor Gupsu. Kejari Belawan selamatkan 3 miliar rupiah uang negara. Pemkab dan Polres Batubara salurkan bantuan di 5 desa. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir di Medan. Kali ini ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Jumat siang. Mereka mendesak Gubernur segera menyurati Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan pada Jumat siang. Kedatangan mahasiswa dalam aksinya untuk mendorong Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan serta seluruh kepala daerah untuk menyurati Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu. Surat yang diminta untuk dikirim tersebut setidaknya berisi desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sehingga Omnibus Law tersebut tidak diberlakukan di Indonesia. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPR yang mereka nilai tidak pro kepada masyarakat. Mereka juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi yang berujung ricuh pada Kamis kemarin. GMKI hari ini, GMKI Medan dan GMKI sesuai dengan instruksi Gerakan Mahasiswa Kristen Sumatera Utara menyampaikan bahwa aksi hari ini tetap pada garis perjuangan untuk menggagalkan dan mencegah Undang-Undang Omnibus Law yang hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Nah, kita GMKI aksi di Gedung Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan bahwa dan meminta bahwa dukungan kepada pemerintah Sumatera Utara, kepada rakyat Sumatera Utara yang hari ini yang sudah menjadi buruh dan petani. Karena apa? Buruh dan petani itu dipelihara oleh negara. Kalau pemerintah Sumatera Utara tidak melihat ini sebagai masukan-masukan dan menjadi permasalahan bagi rakyat Sumatera Utara, berarti pemerintah Sumatera Utara tutup muka dan tutup telinga terhadap penderitaan rakyat Sumatera Utara. Dan aksi hari ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kepentingan rakyat di atas kepentingan pejabat dan lain-lainnya. Jadi hari ini kami akan aksi di gedung DPR dan gedung Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi kami dari mahasiswa Kristen khusus muda dan mahasiswa. Tadi sempat meminta surat tanda tangan surat pernyataan juga ya. Apa isinya sebenarnya? Kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menyampaikan meminta dukungan kami terhadap pemerintah Sumatera Utara dalam bentuk tanda tangan dukungan kalau bahwa pemerintah Sumatera Utara sudah menangkap aspirasi rakyat Sumatera Utara dan tetap akan memperjuangkan ini kepada Presiden untuk menggagal dan meminta judicial review kepada MK di pusat. Usai berunjuk rasa di depan kantor Gubernur, massa aksi bertolak ke DPRD Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Di sana ratusan aparat polisi sudah berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa gelombang kedua. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law juga terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara. Hari ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa Binjai menggelar aksi demo di kantor DPRD setempat. Sayangnya, aksi mahasiswa hanya diterima 2 dari 30 anggota DPRD Kota Binjai. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa Binjai ini diawali dengan aksi long march dari Terminal Bus Kota Binjai menuju kantor DPRD Kota Binjai. Setibanya di DPRD, ratusan mahasiswa ini melakukan orasi dan menuntut agar DPRD Kota Binjai ikut menolak kebijakan DPR RI mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Sebab Undang-Undang Omnibus Law dianggap bisa menyengsarakan rakyat termasuk para buruh.
Dalam aksi ini, para mahasiswa juga membawa spanduk bertuliskan kecaman mereka terhadap kebijakan DPR RI dan menuntut agar DPR RI dibubarkan karena tidak berpihak kepada rakyat. Sayangnya, aksi yang dijaga ketat personil polisi ini hanya diterima 2 dari 30 orang anggota DPRD Kota Binjai, yaitu dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara ratusan mahasiswa ini menuntut agar seluruh anggota DPRD Kota Binjai bisa keluar menemui para mahasiswa. Setelah menyampaikan orasinya, 2 anggota DPRD Binjai menandatangani kesepakatan dengan mahasiswa untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutarjo mengatakan, demo kali ini berjalan aman dan damai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendemo. Ia juga mengatakan aksi bersih-bersih dilakukan karena kebersihan sebagian dari imam. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk adik-adik mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan penyampaian aspirasi dengan aman, lancar, dan tetap kondusif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tadi ada aksi bersih-bersih sampah juga, kutip sampah juga ya Bang ya? Gimana Bang? Ada aksi kutip sampah juga tadi ya Bang ya? Ya, kita sesuai dengan insan yang beriman, kebersihan itu adalah merupakan salah satu dari iman, makanya selesai kegiatan kita bareng-bareng kita membersihkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Hal yang sama juga terjadi di Pematang Siantar. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa bersama sejumlah buruh di depan gedung DPRD Kota Pematang Siantar sempat menjadi perhatian banyak masyarakat. Dalam aksi menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bentrok terjadi antara mahasiswa dengan pihak kepolisian karena massa dihalangi masuk ke gedung DPRD. Kamis 8 Oktober 2020, secara serentak buruh dan mahasiswa sejumlah daerah di Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi protes dan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, buruh dan mahasiswa unjuk rasa di depan gedung DPRD Jalan Adam Malik. Aksi diawali dengan penyampaian aspirasi secara bergantian oleh beberapa perwakilan mahasiswa. Mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ratusan mahasiswa gerilyawan menyampaikan aspirasi penolakan. Mereka menuntut DPRD Kota Pematang Siantar ikut melakukan penolakan Omnibus Law. Namun selama 2 jam melakukan aksi, tak satupun anggota DPRD yang bersedia menemui massa. Hal tersebut membuat ratusan massa mencoba memaksa masuk ke gedung Dewan. Hasil pantauan awak media di gedung Dewan, ternyata masing-masing komisi mulai dari Komisi 1, 2, dan 3 tidak terlihat seorang pun anggota DPRD Kota Pematang Siantar berada di sana. Hanya ada pemandangan kursi kosong yang tersusun rapi. Mengetahui situasi mulai tidak kondusif, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Lingga akhirnya bersedia menemui massa dan didampingi Kapolres AKBP Boy Siregar. Saat bersamaan, massa yang sempat emosi melakukan aksi lempar batu dan Ketua DPRD sempat kabur mengamankan diri di samping ruang Komisi 1. Setelah massa mulai reda, Ketua DPRD kembali menemui massa untuk menampung aspirasi mereka. Untuk menetralkan situasi tetap aman dan terkendali, Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Siregar turun langsung menemui massa. Upaya Kapolres untuk menertibkan massa nyaris gagal. Kehadiran Kapolres saat itu malah membuat massa semakin memanas dan memaksa masuk. Aksi saling dorong untuk kedua kalinya tidak dapat terhindarkan. Komunikasi kita dari pihak kepolisian, Pemko, Forkominda ya, Wali Kota, DPR, Polri, Jaksa, ini baik. Pada saat ini yang perlu kita ketahui, anggota, Kepala Kejaksaan, ya, Kajari Pematang Siantar, sekarang meninggal dunia. Ya, rekan-rekan, tolong, ya, kita lagi berduka. Kajari kita dari Pematang Siantar ini meninggal dunia hari ini. Kalau saya harusnya hari ini saya melayat dengan Pak Wali Kota dan anggota DPR. Namun demi keamanan Kota Siantar ini, ya saya jaga di Pematang Siantar ini. Sekarang ini pemakaman dari anggota, Ketua Kajari ya, Kajari kita Pematang Siantar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 3 peleton personel Brimob datang untuk membantu menertibkan massa. 1 unit mobil water cannon dan gas air mata disiapkan di lokasi unjuk rasa.
Kehadiran personel Brimob semakin membuat massa memanas dan terus memaksa masuk ke gedung Dewan hingga terjadi aksi lempar batu. Seluruh tim pengamanan baik dari personel Polres, anti huru-hara dari Brimob, dan Satpol PP menjadi sasaran lemparan batu. Salah seorang personel kepolisian Polres Pematang Siantar mengalami luka serius pada bagian kening karena lemparan batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di Siantar. Dan Ya, tindakan yang kita lakukan tadi kan? ya tindakan kita ya melakukan sebetulnya persuasif. Ya, kita menjaga keinginan dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari masyarakat lainnya supaya pada saat ini pandemi COVID ini sebetulnya tidak boleh melaksanakan demo. Ya, kita hanya mengamankan saja supaya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tidak tercipta klaster pandemi COVID ini menjadi klaster demo. Ya, jadi kita mempunyai SOP untuk menjaga, mengawal rekan-rekan kita. Dan ada tadi anggota kita dan yang terluka korban, Pak. Ya, Terkena ada batu. korban dari anggota kepolisian yang dilemparin batu. Ada 2 orang yang baru saya dapat informasinya. Dalam aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Adam Malik ditutup sementara dan kendaraan dialihkan ke Jalan MH Sitorus dan Jalan Merdeka sampai aksi selesai. Adapun tuntutan massa antara lain batalkan Omnibus Law, sahkan RUU PKS, dan hentikan represivitas aparat terhadap demonstrasi. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kantor Kejaksaan Negeri Belawan berhasil selamatkan uang sebesar 3 miliar rupiah yang merupakan pengungkapan kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air di Medan pada tahun 2012. Seluruh uang kontan tersebut akan dikembalikan ke kas pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Eksekusi dan penyerahan uang barang bukti ke kas negara daerah dari perkara tindak pidana korupsi uang sebesar 3 miliar rupiah diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Uang tersebut diperoleh dari pengungkapan kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Petugas kejaksaan berhasil menyelamatkan uang negara miliaran rupiah merupakan sisa anggaran yang belum digunakan dari kas perusahaan daerah air minum Tirtanadi. Kejari Belawan sebelumnya telah menetapkan Kepala Divisi Air Limba PDAM Tirtanadi inisial MS dan FS selaku staf keuangan di perusahaan yang melakukan kerjasama operasional sebagai tersangka dalam kasus korupsi instalasi pengelolaan air Martubung dengan nilai proyek sebesar 58 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengatakan, 2 tersangka telah diamankan dalam kasus korupsi ini dan telah menjalani hukuman. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 18 miliar rupiah yang telah inkrah di Pengadilan Negeri Medan. Hari ini adalah eksekusi dan penyerahan barang bukti yang sudah kita sita. Artinya, memang setelah putusan perkara inkrah, supaya adanya kepastian hukum terhadap barang bukti pun harus diselesaikan. Inilah yang sekarang 3,073 ini adalah uang yang telah diselamatkan. Uang negara, uang daerah, penyertaan modal dari APBD Provinsi Sumut yang ke PDM Tirtonadi, kemudian ada kasus korupsi yang bisa kita selamatkan. Sehingga akhirnya hari ini kita kembalikan ke kas Provinsi Sumatera Utara. Ada berapa tersangka Pak yang diamankan? Ada 2 tersangka, sudah inkrah dan sudah menjadi putusan hukum, sudah Mahkamah Agung sudah putus, sudah perkaranya sudah inkrah.
Untuk menekan angka korupsi di kantor pemerintahan lainnya, Kejaksaan Negeri Belawan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan pemantauan untuk memberikan rasa efek jera bagi pelaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, usai dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian saat demo tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumut, sekelompok massa dari kalangan pelajar membakar 1 unit mobil dinas kepolisian di kawasan Jalan Sekip Medan, Sumatera Utara. Dalam video amatir, aksi massa pendemo tolak UU Omnibus Law merusak dan membakar mobil dinas polisi yang melintas di Jalan Sekip Medan, Sumatera Utara. Terlihat dengan anarkis, massa langsung membalikan dan menghancurkan mobil dinas kepolisian hingga terbakar. Mengetahui kejadian tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan memadamkan mobil minibus dinas kepolisian yang belum diketahui siapa pemiliknya. Menurut saksi mata Dimas Seto, melihat sejumlah remaja menggunakan kaos biasa melintas dan melakukan tindakan anarkis pada mobil dinas kepolisian tersebut. Sudah terjadi kerumunan massa dan di tengah-tengah massa sudah ada 1 buah mobil kepolisian. Nah, dengan singkat dan tiba-tiba massa mengguling-gulingkan mobil, ada 3 kali guling, dasar itu langsung dibakar. Dibakar pakai bensin maksudnya? Ya mau langsung dibakar, dilempari kertas kan, nah, sambil dilempari batu mungkin untuk membocorkan tangkinya, tetapi ternyata berhasil juga terbakar. Ada petugasnya Pak di dalam Pak? Nah, kalau itu kurang tahu, kurang jelas juga. Artinya ada yang mengemudikan Pak ya? Iya pasti ada, cuma waktu itu ada cuma udah kosong. Tidak ada korban jiwa saat mobil terbakar, namun pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang bayi berusia 1 tahun warga desa Bagan Asahan, Sumatera Utara, penderita hidrosefalus terpaksa dirawat di rumahnya karena tak memiliki biaya untuk berobat lagi. Beginilah anak kedua dari pasangan Imran dan Mariana, warga desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kondisi kepala semakin membesar dan badan semakin kurus akibat menderita penyakit hidrosefalus hampir 4 bulan lamanya. Sebelumnya Razak berulang kali berobat di Puskesmas Bagan Asahan Pekan dan rumah sakit di Medan. Namun karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anak kedua pasangan Imran dan Mariana terpaksa dirawat di rumahnya. Kak, ini sudah berapa bulan nih anak kakak sakit ini? Masuk ya sakit begini 3 bulan, masuk 4 bulan. Kata dokter sendiri kena penyakit apa itu Kak? Kata dokter di scanning katanya ada tumor kepala, kena itu cairannya terus kelenjar mau dioperasi. Jadi dia enggak dioperasi kan, sampai 5 kali kami tak sanggup. Mau dibawa pulang saja. Karena Marina berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan para dermawan bisa membantu kesembuhan putra keduanya untuk berobat kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kegiatan sedekah Jumat pemerintah Kabupaten Batubara bersama Polres Batubara memberikan ratusan sembako di 5 desa. Selain itu, dalam kesempatan ini bantuan kursi roda juga diberikan kepada warga yang mengalami lumpuh. Sebanyak 350 paket sembako diberikan pemerintah Kabupaten Batubara bersama Polres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres dan Bupati Batubara di 5 desa di 3 kecamatan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kegiatan sedekah Jumat yang secara rutin dilakukan dengan berpindah-pindah hingga pelosok desa ini memberi dampak manfaat terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi di saat pandemi COVID-19.
Selain memberikan paket sembako secara door-to-door, KSJ juga memberikan bantuan kursi roda kepada warga yang mengalami lumpuh bertahun-tahun dan memberi bantuan kepada kaum duafa yang mengalami sakit. Ketua Komunitas Sedekah Jumat Kabupaten Batubara Rizal Sareza berharap dengan adanya KSJ, semoga terus dapat membantu warga Batubara, terutama kaum duafa dan anak yatim. Hari ini kita punya 5 agenda. Yang pertama di Kelurahan 50 tadi, yang kedua kita menyerahkan bantuan di Desa Empat Negeri, yang ketiga kita juga di Desa Kuala Gunung, keempat kita Desa Simodong dan Brohol. Nah, bantuan hari ini berupa sembako dan kursi roda. Mudah-mudahan dengan adanya KSJ ini kita bisa membantu masyarakat-masyarakat yang masih kurang berkecukupan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi penggunaan teknologi untuk pertanian di Lumbung Pangan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Presiden menekankan pentingnya mekanisasi alat-alat pertanian modern untuk dapat mencapai kecepatan yang diinginkan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi penggunaan teknologi untuk keperluan pertanian. Hal tersebut ia ungkapkan usai meninjau food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Kamis 8 Oktober. Presiden mengatakan penggunaan teknologi modern seperti drone dan traktor apung sangat dibutuhkan untuk mencapai kecepatan produksi pangan di lahan seluas ribuan hektar. Presiden Joko Widodo melihat bahwa pengembangan lahan pangan di lokasi tersebut tidak hanya menghasilkan tanaman pangan padi, tapi juga ada jeruk, kelapa, bawang merah, bahkan ikan hasil budidaya. Dengan menerapkan cara-cara modern, Presiden berharap hasil pertanian akan meningkat dan pendapatan petani akan naik. Tadi misalnya pemupukan, kita memakai drone, kemudian untuk membajak sawah, memakai traktor apung, ini traktor khusus, karena yang akan kita kerjakan adalah sebuah hamparan yang sangat luas sehingga dibutuhkan mekanisasi, alat-alat modern, sehingga kecepatan itu betul-betul ada. Presiden menambahkan pada 2020 di Kabupaten Pulang Pisau, lumbung pangan yang dikembangkan seluas 10.000 hektar. Sementara di Kabupaten Kapuas akan digarap seluas 20.000 hektar, sehingga total lahan untuk food estate di Kalimantan Tengah pada tahun ini mencapai 30.000 hektar. Dari Jakarta, Dimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.